Backs. Be happy. Play. Origi. Come. Away in their own half. And Barkley. Pedro. Danila. Over the wall. FA Cup. Here. Invariably score. Opening seconds. Giroud. Kovacic. Football player. Liverpool. Lallana. To Lallana. Find a way for the shot. Mane to. The flag was up. Best we've seen from Giroud. He's pulled into a good. Kembali lagi di channel King of Football. Kali ini King of Football akan mengulik perjalanan karir sepak bola dari seorang Kevin De Bruyne. Tak perlu lama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Kita semua tahu tentang bagaimana kekuatan Manchester City saat ini. Mereka yang telah dikuasai oleh pria kaya asal Timur Tengah berhasil menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam dunia sepak bola. Meski belum mampu menguasai Eropa, setidaknya kompetisi lokal sudah ditaklukkan oleh City. Manchester City yang dihuni oleh sejumlah pemain jempolan berhasil menduduki tangga teratas kompetisi Liga Premier League dalam beberapa tahun terakhir ini. Sejumlah bintang besar didatangkan, tak terkecuali pemuda berbakat asal Belgia, yakni Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne saat ini menjadi sosok yang begitu diperhitungkan. Pemain yang telah melewati sejumlah masa kelam ini sukses membuktikan kualitasnya. Tak hanya soal permainan, dalam hal kompetitif pun De Bruyne sudah mendapatkan semuanya. Semua berawal dari sebuah wilayah bernama Dragen, Belgia. Kevin yang lahir pada 28 Juni 1991 menjadi seorang bocah yang begitu menyukai sepak bola. Ia merupakan putra dari pasangan Henry De Bruyne dan Anne De Bruyne. Meski lahir di Belgia, Kevin menghabiskan masa kecilnya di Inggris hingga Afrika. Hal itu karena ibunya berasal dari Inggris dan lahir di Afrika, serta sang ayah yang memiliki perusahaan minyak yang tersebar di beberapa negara. Masa kecil Kevin dipenuhi dengan berbagai perjuangan. Ia merupakan bocah kecil yang pemalu. Ia bahkan tak punya banyak teman dekat. Satu-satunya cara untuk mengekspresikan dirinya adalah lewat sepak bola. Aku bahkan tak punya PlayStation juga teman dekat yang banyak. Satu-satunya yang bisa mengekspresikan kuatnya sepak bola. Di luar lapangan aku sangat tertutup, kata De Bruyne dikulik dari via De Bruyne's Tribune. Sikapnya yang berbeda itu membuatnya sempat mengalami masalah, baik dalam keluarga maupun di lingkungan sekitarnya. Kevin bahkan sempat terusir dari rumah hingga dipandang sebelah mata oleh teman-teman di akademi sepak bola yang diikutinya di geng. Aku sempat lari dari rumah untuk mengejar impian bermain sepak bola. Aku tinggal di sebuah kamar kos yang kecil. Saat itu usiaku sekitar 14 tahun. Namun, beberapa tahun kemudian aku berusaha kembali ke rumah untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, tapi mereka sepertinya tak menginginkanku kembali karena sikapku yang sulit dimengerti saat itu. Kevin mengakui bahwa saat kecil dulu dirinya memang tergolong bandel. Meskipun dia sangat menyukai hal-hal baru untuk dieksplorasi. Namun begitu semua ia lakukan untuk bisa tampil secara profesional. Ia ingin mewujudkan mimpinya sebagai seorang pemain bola dan bisa menembus panggung dunia. De Bruyne mengakui jika masa kecilnya penuh dengan tekanan. Ia yang dianggap punya cara pandang berbeda bahkan sering cekcok dengan teman latihannya hingga pelatih yang membimbingnya. De Bruyne tidak mau menyerah. Ia tak ingin kesempatannya diambil oleh orang-orang yang tak mau mendukungnya. Hasilnya ia bisa terus berkembang bakat.
bergabung dengan Akademi Sepak Bola Racing Rank yang membuatnya mulai memiliki beberapa klub star untuk mengelola si kulit bundar. Beberapa tahun berada di akademi tersebut, ia lalu berhasil menyita perhatian media berkat kemampuan yang dimilikinya. Kerja kerasnya selama menjadi pemain tim Racing Gang Junior membuahkan hasil karena pada tahun 2008 ia berhasil masuk skuad utama Racing Gang. Lalu memulai debut profesionalnya pada 9 Mei 2009 melawan RC Cagliari di kompetisi Liga Belgia. Musim 2010-2011 menjadi musim keberuntungan Kevin. Dalam 32 penampilannya di semua kompetisi, Kevin sukses mencetak 5 gol serta menorehkan 16 assist untuk tim yang dibelanya itu. Bakatnya tercium hingga ke belahan bumi lain. Dari London, ia diminta oleh klub kuat Chelsea. Tepat pada 31 Januari 2012 atau pada batas terakhir waktu transfer musim dingin kala itu, Chelsea dan Gang mengumumkan penandatangan permanen Kevin De Bruyne dengan biaya yang dikabarkan berkisar di angka 7 juta pounds atau setara dengan 131 miliar rupiah. Ia menandatangani kontrak 5,5 tahun di Stamford Bridge. Namun, meski bergabung dengan salah satu klub terbaik di dunia, De Bruyne gagal menampilkan performa terbaiknya. Dirinya yang datang sebagai pemain bertalenta malah harus menghabiskan banyak waktunya di bangku cadangan. Setelah itu, masa habisnya sebagai pemain pinjaman. De Bruyne mengungkapkan hubungan yang tak harmonis bersama manajemen Chelsea kala itu, yakni Jose Mourinho. Memang benar jika bersama Chelsea bakatnya hanya terbuang dan tidak banyak mendapatkan kesempatan menit bermain. De Bruyne menjadi salah satu korban dengan kebiasaan Chelsea yang terlalu sering meminjam pemain muda. Masa peminjaman pertamanya adalah ketika ia tampil bersama klub asal Jerman Werder Bremen pada 15 September 2012. De Bruyne lalu kembali bermain bersama Chelsea pada 1 Juli 2013. Setelah sebelumnya dikabarkan bahwa dirinya akan melanjutkan karirnya di Bremen atau pindah ke Dortmund, Jose Mourinho malah saat itu telah memastikan bahwa dirinya masuk dalam skema Chelsea musim berikutnya. Namun begitu, ucapan sang manajer tidak pernah terrealisasi. Kevin De Bruyne resmi bergabung dengan Wolfsburg pada 18 Januari 2014 setelah menandatangani kontrak dengan nilai transfer 18 juta pounds. Dirinya bahkan menjalani musim yang jauh lebih baik di sana. Dia menjadi andalan dan talentanya benar-benar mulai diperhitungkan dunia. Musim 2014 bersama Wolfsburg, ia mengakhirinya dengan mencetak 10 gol dalam 21 assist. De Bruyne pada akhirnya mengakhiri karir di Wolfsburg pada 2015. Ia memberikan 1 gelar Liga Piala Liga Jerman dan 1 gelar Piala Super Jerman untuk Wolfsburg. Lebih dari itu, ia dinobatkan sebagai Footballer of the Year in Germany pada tahun 2015. Setelah banyaknya yang mengincar jasanya, termasuk Chelsea yang ingin mengembalikannya, nama Manchester City malah datang sebagai juara. De Bruyne resmi bergabung dengan Manchester City setelah menandatangani kontrak 6 tahun pada 31 Agustus 2015. Wolfsburg yang sebelumnya menolak tawaran City itu akhirnya menyerah setelah menyetujui tawaran 55 juta pounds yang diberikan klub kaya raya tersebut. Saat itu transfernya menuju City ini menjadi yang termahal kedua dalam sejarah sepak bola Inggris setelah transfer Di Maria dari Real Madrid ke Manchester United pada tahun 2014. Di awal kedatangannya, ia sempat dikritik karena harga mahal yang diberikan City dianggap terlalu berlebihan, apalagi De Bruyne masih mendapatkan cacian akibat gagal menembus skuad utama Chelsea. Namun dia lantas membuktikannya bersama Manchester City. Kemampuan Kevin jauh melesat tinggi. Ia kerap mencetak gol dan menjadi bagian penting dalam tim tiap laga yang jalani Manchester City. Ia kerap meraih gelar Man of the Match dan menyelesaikan banyak gol untuk klub asal ibu kota Manchester itu karena kemampuannya dinilai sangat berguna. City telah mempunyai kontrak pemain Belgia ini pada Januari 2018. Kevin diikat oleh City hingga 2023 mendatang. Di tahun 2018, ia memenangkan penghargaan Premier League Playmaker of the Season 2018. Ia juga terpilih sebagai VFA Team of the Year dan menjadi Manchester City Player of the Month. Sejarah perjalanan karir Kevin De Bruyne. See you next video. Salam sepak bola.